Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini Umi akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, adik-adik, Nabi Ibrahim adalah kakek Nabi Muhammad. Ya, Nabi Ibrahim merupakan nabi keenam dari sejarah Rasulullah yang wajib kita ketahui. Nabi Ibrahim ini merupakan seorang yang sangat istimewa, seorang yang sangat mulia. Dan tugas Nabi Ibrahim adik-adik sangat berat. Karena dia harus dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Sayangnya lagi adik-adik, ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar merupakan salah satu pembuat patung berhala. Yang ayahnya juga mempercayai bahwa patung-patung adalah perantara manusia kepada Sang Khalik, bahwa patung-patung itu adalah Tuhan. Nah, ditambah lagi kaum jahiliyah pada zaman Nabi Ibrahim memiliki seorang penguasa bernama Raja Namrud, adik-adik. Nah, Raja Namrud ini adalah raja yang sangat kejam dan sangat sombong. Karena kesombongannya itu, saking sombongnya dia itu, sampai-sampai Raja Namrud ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Allah, dirinya adalah penguasa Tuhan semesta alam. Dan anehnya adik-adik, pada masa itu sungguh banyak sekali masyarakat yang percaya atas pengakuan dari Raja Namrud tersebut. Oke, pada video ini akan kita bahas tuntas, akan kita cerita tuntas mengenai Nabi Ibrahim. Ya, dari masa kecilnya, kemudian ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, sampai Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Oke, silakan disimak kisahnya. Tapi sebelum disimak, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Masa kecil Nabi Ibrahim. Jadi, semasa kecil Nabi Ibrahim diasingkan ke hutan di dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang. Ya. Nah, untuk apa Nabi Ibrahim diasingkan di goa, Umi? Nabi Ibrahim diasingkan di goa untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dari Raja Namrud. Jadi adik-adik, pada saat itu Raja Namrud membuat peraturan, ya, membuat peraturan untuk membunuh setiap laki-laki yang lahir, untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Karena Raja Namrud diramalkan akan ada yang menggantikan posisinya sebagai seorang raja yang berkuasa. Makanya setiap ada bayi laki-laki yang lahir langsung dibunuh. Setiap ada bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim diselamatkan dengan cara diasingkan ke dalam hutan. Jadi, adik-adik, Namrud melakukan itu karena dia tidak ingin digantikan oleh siapapun di muka bumi ini sebagai penguasa. Walaupun Nabi Ibrahim di dalam hutan, Allah telah menunjukkan kuasanya dengan membuat Nabi Ibrahim tumbuh sebagai sosok lelaki yang tangguh hingga selamat dari segala macam mara bahaya di dalam hutan. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim kembali ke tengah masyarakat dan melihat semua orang seperti gila pada patung. Ya, hampir setiap rumah-rumah, tempat-tempat umum dipenuhi dengan patung berhala yang agar mereka dapat menyembahnya setiap waktu. Termasuklah di rumah ayahnya, yang ayahnya memang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Kemudian, lama-kelamaan Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya kepada dirinya, di mana Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian
Allah pun menurunkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran yang kritis, pemikiran yang cerdas. Berkali-kali dengan pemikiran cerdasnya, Nabi Ibrahim bertanya, siapa sebenarnya Tuhan? Benarkah berhala itu Tuhan? Benarkah patung-patung itu Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Rasa penasaran Nabi Ibrahim ini membuat Nabi Ibrahim terus mencari tahu. Kemudian ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Oh, inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian dia mencari lagi Tuhannya. Dilihatlah ada matahari terbit. Kemudian Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar dan bisa menerangi bumi." Maka tatkala matahari terbenam, Nabi Ibrahim berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Jadi adik-adik, sejak saat itu Nabi Ibrahim meyakini bahwa Tuhan itu bukan berhala-berhala, Tuhan itu bukan bintang, Tuhan itu bukan matahari, Tuhan itu bukan api. Kemudian Allah membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada berhala. Hingga pada suatu hari Nabi Ibrahim dengan kecerdikannya merencanakan sesuatu kepada Raja Namrud dan para pengikutnya. Jadi ketika Raja Namrud dan pengikutnya melakukan perjalanan keluar kota, wilayah kekuasaan Namrud pada saat itu nyaris kosong adik-adik. Kemudian inilah kesempatan Nabi Ibrahim untuk masuk dan menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Namrud tersebut. Jadi pada saat itu semua patung-patung dihancurkan. Meski Nabi Ibrahim tahu bahwa patung-patung itu adalah buatan ayahnya sendiri, tapi semuanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi ada satu yang tidak dirusak. Ya, sengaja nih Nabi Ibrahim menyisakan satu patung, yaitu patung yang paling besar. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan kapak yang dipakainya untuk menghancurkan berhala-berhala tadi, untuk menghancurkan patung-patung tadi, di pangkuan salah satu berhala yang besar tadi. Kemudian setelah beberapa hari Raja Namrud pulang dan mengetahui berhalanya itu rusak, murkalah Raja Namrud dan berteriak, "Siapa yang melakukan semua ini di belakangku?" Kemudian salah satu pengikut dari Raja Namrud yang kebetulan tidak ikut bersama Raja Namrud mengatakan bahwa ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang melakukan ini semua. Kemudian Raja Namrud dengan murkanya memanggil Nabi Ibrahim. Sang raja dengan geramnya dan marahnya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini?" "Bukan," jawab Nabi Ibrahim dengan singkat. Mendengar jawaban yang singkat tersebut, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lalu siapa lagi yang menghancurkannya jika bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" Kemudian Nabi Ibrahim menyahutnya, "Ya, benar.
Tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya? Kemudian Raja Namrud membantahnya. Mana mungkin patung berhala dapat membuat semacam itu? Dia hanyalah patung yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa melakukan apapun, kata Raja Namrud. Nah, mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, mendengar pernyataan Nabi Ibrahim, para pengikutnya tersadar dan terpikir oleh mereka bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat bergerak. Mulailah mereka sebagian tersadar akan kata-kata Nabi Ibrahim. Kemudian Raja Namrud pun semakin murka kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya dan membakarnya secara hidup-hidup. Api dinyalakan sangat besar sekali dan Nabi Ibrahim diikat dan ditempatkan di tengah-tengah kumpulan kayu, adik-adik. Tetapi Allah lebih berkuasa dari segala hal. Menyaksikan proses pembakaran tersebut, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa terbahak-bahak dengan penuh kepuasan. Mereka mengira bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api tersebut. Namun, Allah nampakkan kekuasaannya, adik-adik. Begitu terkejutnya mereka setelah api yang menyala dahsyat itu padam. Setelah api itu padam, Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran tersebut dengan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Nah, sejak saat itu pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim untuk terus lurus ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sekian cerita Nabi Ibrahim. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.